teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan gue Molly dan kehidupan gue di Australia. Thank you buat teman-teman yang udah berkenan nonton 2 video gue di awal. Dan hari ini gue gak akan ngebahas tentang daily life gue di Australia, tapi secara khusus gue akan bahas tentang working holiday visa. Nah, jadi gue ingin ngebahas tentang working holiday visa ini karena ada beberapa teman yang tanya, "Mol, sebenarnya ke Australia tuh pakai visa apa sih?" Nah, jadi yes, gue bisa masuk ke Australia itu pakai visa working holiday. Nah, visa itu sendiri ada beberapa subclass. Kalau untuk khusus kita orang Indonesia, working holiday visa itu subclassnya 462 atau 462. Sebelum gue cerita lebih panjang tentang working holiday visa ini, gue pengen ngasih gambaran sedikit aja sih. Jadi working holiday visa ini sesuai dengan namanya, itu berarti visa yang mengizinkan kita untuk bisa holiday sekaligus bekerja di sini. Mantap banget ya, kita legal banget untuk bekerja di sini dengan visa ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu secara lebih detail, nanti gue akan cantumin linknya. Teman-teman bisa cek imi.homeaffairs.gov.au untuk tahu secara lebih detail tentang working holiday visa ini. Tapi gue akan kasih syarat umumnya aja ya tentang working holiday visa ini. Ada 3 syarat umum sih yang sebelum kalian decide untuk apply kalian harus tahu. Yang pasti kalian itu harus berusia di antara 18 sampai dengan 30 tahun. Nah, tapi kadang suka ada yang bingung nih, 30 tahunnya itu boleh lebih nggak? Boleh. Tapi ketika usia kalian tuh masih di angka 30. Jadi 30 tahun lebih 1 bulan boleh, 30 tahun lebih 2 bulan boleh. Yang penting kalian belum ulang tahun ke 31 tahun. Nah, dan yang pasti kalian juga harus punya paspor yang legal untuk bisa masuk ke Australia. Dan kondisinya kalian belum boleh punya anak. Kalian boleh menikah, teman-teman, tapi kalian belum boleh punya anak. Nah, tahapan dari akhirnya working holiday visa gue itu bisa granted, itu tahapannya sangat panjang ya, teman-teman. Tapi gue akan mulai bahas dari yang namanya SDU WHV dulu. Surat dukungan untuk working holiday visa. Nah, jadi kalian gak akan mungkin bisa dapetin working holiday visa tanpa kalian dapetin yang namanya SDU WHV. Nah, SDU WHV itu bisa didapetin dari mana? Nah, itu ya secara simpel dikatakan bahwa kita membutuhkan support dari pemerintah untuk bisa mengajukan working holiday visa ini. Nah, SDU WHV itu dibuka per kuota ya, teman-teman. Nah, biasanya itu setahun tuh sekali, sekitar pertengahan tahun lah untuk kuotanya, untuk dibuka kuota SDU WHV-nya itu. Nah, kalau waktu kemarin gue apply itu ada sekitar 2000 kuota. Gue juga terus terang gue kurang tahu di tahun 2023 ini akan berapa kuota. Tapi kalau teman-teman nggak mau lewatin kuota SDU WHV itu, teman-teman wajib banget follow yang namanya Instagram Ditjen Imigrasi dan nyalain notification kalau setiap mereka posting kalian harus nyalain notification untuk setiap postingan, baik itu di timeline ataupun story-nya Ditjen Imigrasi. Jadi setiap mereka ngepost kalian tahu gitu loh. Nah, itu wajib banget sih untuk dilakukan supaya kalian nggak kelewat kapan sih kuota SDU WHV ini dibuka. Nah, tapi sebelum kuota SDU WHV itu dibuka, ada beberapa hal juga sih yang harus teman-teman siapin, beberapa dokumen yang harus teman-teman siapin. Nah, salah satunya menurut gue yang paling urgent banget untuk disiapin itu adalah IELTS. Karena IELTS itu takes time. IELTS atau tes bahasa Inggris. Karena IELTS itu takes time ya teman-teman, dimana kita harus persiapan dulu untuk at least belajar
tahu dulu, oh IELTS tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, baru kita ambil tes resmi IELTS itu. Nah, kalau sisanya itu hanya dokumen-dokumen umum aja sih yang teman-teman udah punya. Dokumennya itu bisa kalian cek juga di Ditjen Imigrasi. Aku coba sebutin aja ya. Yang waktu aku apply itu dimintanya IELTS, ijazah kuliah S1, KTP itu pasti, pas foto yang backgroundnya putih, paspor yang masih aktif, referensi bank itu juga wajib dimintakan. Mereka minta equal to AUD 5.000, ekivalen AUD 5.000. Nah, ada beberapa teman juga yang tanya, dilihat nggak sih, dicek nggak sih mutasinya? Tidak. Jadi pure mereka cuman minta surat referensi yang menunjukkan bahwa di rekening kita itu tersedia sekian saldo. Dibutuhkan juga SKCK dan surat pernyataan keabsahan bahwa memang dokumen ini legit, asli gitu. Waktu gue apply sih itu, cuman nanti pada saat teman-teman mau apply lagi, teman-teman harus double check lagi ya di Ditjen Imigrasi apakah dokumennya masih sesuai seperti pada saat gue apply itu. Nah, di sini gue juga pengen berbagi sedikit tips and trick ketika teman-teman mau apply untuk SDU WHV ini. Tadi yang pertama, jangan lupa untuk follow account-nya, account Ditjen Imigrasi, karena mereka pasti akan ngepost di Ditjen Imigrasi kalau SDU WHV akan buka. Terus yang kedua, segala dokumen yang diminta untuk apply SDU WHV itu wajib kudu banget udah disiapin di laptop kalian, di scan dengan rapi sesuai dengan ketentuan size dokumen yang diminta oleh Ditjen Imigrasi gitu. Karena pada saat hari H kalian nggak confirm, nggak akan punya waktu untuk nge-scan dan masukin data itu ke aplikasinya mereka. Nah, yang ketiga, pastiin ketika kalian apply SDU WHV nggak ada satupun dokumen kalian expired. Jadi kalau misalnya pasportnya udah mau expired, atau kalian udah punya SKCK dan udah mau expired, dan KTP misalnya belum iktp, please make sure kalian udah beresin itu semua. Karena sayang banget cuman karena dokumen expired kalian nggak bisa ajuin SDU WHV itu. Dan ada juga tips and trick, jangan lupa untuk join grup yang ngebahas seputar tentang persiapan WHV, teman-teman. Kalau dulu gue tuh join kayak grup-grup di Telegram itu. Gimana caranya dapetin grup itu? Kalian bacain aja komen-komen setiap Ditjen Imigrasi ngepost story tentang SDU WHV, karena waktu itu gue dapet dari situ. Kayak ada yang kayak pop up pertanyaan, ada nggak sih grup Telegram? Nah, biasanya ada tuh teman-teman yang akan share grup Telegram itu. Karena kenapa? Grup Telegram itu bener-bener ngebantuin banget untuk kita itu saling berkomunikasi, saling bantu untuk memberikan, untuk mendapatkan info yang terupdate gitu. Nah, dan tips yang terakhir, jangan lupa untuk siapin data diri kalian tuh di notepad gitu. Nah, jadi pada saat nanti aplikasi kalian login ke aplikasi, kalian tuh udah tinggal kayak kopas-kopas doang gitu loh dokumen-dokumen kalian, supaya kalian gampang untuk masukin ke aplikasinya. Pertanyaan-pertanyaannya sangat umum sih, yang dari pengalaman gue yang terakhir. Pasti nama lengkap kalian, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nik KTP, nomor paspor, tanggal diberikannya paspor, tanggal habis berlakunya paspor, alamat lengkap sesuai dengan KTP, terus dulu kalian kuliah di mana, perguruan tinggi, fakultasnya apa, jurusannya apa, kalian lulusan tahun berapa, alamat perguruan tinggi, teman-teman, itu diminta juga. Nilai atau skor IELTS kalian berapa, tanggal tes IELTS,
nomor kandidat IELTS, email, nomor handphone, dan tujuan ke Australia. Waktu itu sih gue tulis tujuan ke Australianya ya persis kayak judulnya, berlibur dan bekerja. Nah, kenapa harus disiapin seperti ini? Ya supaya teman-teman tuh gak perlu buka-buka lagi dokumen, oh iya nomor gue berapa ya, ini segala macam, ribet untuk ketik-ketik lagi. Tapi pastiin pastiin apa yang kalian tulis di notepad itu udah bener gitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan juga. Nah, apalagi ya yang mau di-share? Rasanya sih itu aja sih teman-teman. Untuk sementara gue akan share dulu tentang tips and trick terkait SDUWHV-nya dulu ya gitu. Nah nanti kalau misalnya setelah SDUWHV ini gue akan bahas informasi lain lagi tentang gimana sih caranya apply untuk visa WHV itu. Sekian sharing tentang SDUWHV-nya. Sekiranya ada pertanyaan boleh drop di kolom. Oh ya, dan jangan lupa juga untuk follow subscribe account Happy Go Molly ini, karena gue akan banyak banget ngebahas tentang working holiday visa. Mungkin kedepannya gue akan start juga untuk ngebahas tentang pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang bisa kalian kerjakan di sini. Terus apa aja sih yang harus kalian siapin once kalian sampai di Australia ini. Jadi jangan lupa ya untuk follow account gue. Kalau kalian susah untuk reach gue di YouTube, kalian juga bisa reach gue di Instagram gue, Happy Go Molly. Nanti gue akan post juga di komen di bawah. So, buat kalian yang happy dengan sharing gue, jangan lupa untuk subscribe, like, dan give comment to my YouTube sharing today. Sekian dari gue, have a good day untuk kita semua. See ya!